Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardino Abdul Wahab, NIM 25822-306, jurusan Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, berkaitan dengan mata kuliah Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air. Di sini saya akan memaparkan hasil dari rangkuman UTS saya yang berjudul Analisis Sosial Dampak Banjir Sungai Musi terhadap penduduk sekitar Kota Palembang, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Agung Wiyono Hadi Soeharno, MA. Sini saya akan menjabarkan outline dari presentasi saya. Yang pertama, studi lokasi. Kedua, berita kejadian banjir. Ketiga, tinjauan pustaka, maksud dan tujuan, bagan alur penelitian, pengumpulan data, metodologi, upaya pengendalian banjir, perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, skala prioritas, SWOT, IWRM atau Integrated Water Resource Management, perilaku anti korupsi, perencanaan integritas, rencana formulasi, serta doa untuk sumber daya air di Indonesia yang akan mendatang. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai subdas yang ada di Kota Palembang. Subdas di Kota Palembang terdiri dari 21 subdas yang ada, dan itu sangat pecahan dari eh, wilayah Sungai Musi yang ada di wilayah WSM SBL. Namun di sini kita berfokus pada tiga subdas saja, yaitu Subdas Bendung, Lambidaro, dan Sekarang. Subdas Bendung, Lambidaro, dan Sekarang eh, merupakan beberapa subdas yang berada di Kota Palembang dengan luas wilayah masing-masing sebesar 20,40 km persegi, Lambidaro 49,38 km persegi, dan Sekarang 10,44 km persegi. Dan masing-masing dari wilayah subdas tersebut memiliki beberapa kecamatan yang masuk di dalam subdas tersebut. Pertama, pada subdas Bendung, Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Ilir Timur 2, Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Ilir Barat 1. Dan Subdas Lambidaro terdiri dari Kecamatan Ilir Barat 1, Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Gandus, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami. Selanjutnya, Subdas Sekana terdiri dari Kecamatan Ilir Barat 2, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat 1, Kecamatan Ilir Timur 1, Kecamatan Kemuning, dan Kecamatan Alang-Alang Lebar. Mengapa saya mengambil studi kasus pada Subdas Bendung, Lambidaro, dan Sekana? Dikarenakan di sini adalah lokasi yang sangat riskan untuk terjadi genangan banjir. Dapat kita lihat dari beberapa uh, berita kejadian banjir yang ada. Di sini kita lihat bahwasanya banjir di Kota Palembang uh, telah terjadi uh, pada periode tahunan. Jadi setiap tahun di Kota Palembang itu sudah langganan banjir, terutama untuk tiga subdas tersebut, yaitu Subdas Bendung, Lambidaro, dan Sekana. Di situ uh, subdas yang memiliki tingkat kerawanan banjir yang sangat tinggi. Nah, di sini saya mengambil 5 tahun terakhir, namun sebelum sebelum dari 2019, 2018 juga terjadi banjir. Nah, itu sudah terjadi, sudah sangat lama dan penanggulangannya belum terlalu efektif untuk saat ini. Pinjaman pustaka dari eh, pemaparan ini ada beberapa, ada 7. Yang pertama eh, dari Joni Rahal Saputra, Agus Saputra, Fatur Rahman AS, Dia Rama Ayu, Resti Anissa, Ayu Marlina, dan Arif Rosyadi.
Di sini saya mengambil yang paling lama, yaitu pada tahun 2013 untuk referensi, dan paling baru yaitu 2023. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini melakukan analisis sosial terhadap banjir dan mengetahui tingkat risiko banjir yang terjadi pada subdes Bendung, Sekanak, dan Lambi-Daro. Dan tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui besaran debit banjir, melakukan pemodelan genangan banjir menggunakan HECAS, yang ketiga, untuk mengetahui tingkat risiko banjir, yang keempat, mengetahui master plan untuk 25 tahun mendatang. Berikut adalah bagian alur penelitian. Pertama-tama, kita melakukan identifikasi masalah yang telah kita ketahui bahasanya masalah banjir yang sangat uh, terjadi pada tiap tahun yang ada, maka dari situlah uh, kita mengambil sebuah penelitian ini. Soalnya studi letter yang sudah ada, selanjutnya pengumpulan data. Setelah kita melakukan pengumpulan data, bermacam-macam pengumpulan data, yaitu kita lanjutkan analisis hidrologi, selanjutnya analisis hidrolika, dan di sini juga kita mengambil bahasanya analisis sosial, selanjutnya keluarlah analisis tingkat risiko banjir. Setelah keluar dari hasil analisis tingkat risiko banjir, output dari ini adalah yaitu peta risiko banjir. Di sini adalah data-data yang akan kami kumpulkan. Yang pertama, data curah hujan, data DEM, Digital Elevation Model, data klasifikasi tanah, Subdas Bendung, Lambi-Daro, dan Sekanak, data batas administrasi kota, dan data tata guna lahan. Untuk sementara baru ini dulu. Nah, untuk data-data sosialnya kita semestinya harus melakukan survei langsung ke sana, namun dengan keterbatasan kita melakukan analisis-analisis secara sosial dengan DSC dan TPP, OB, dan lain-lain. Selanjutnya metodologi penelitian ini ada 4 macam. Yang pertama analisis curah hujan. Nah, dari analisis curah hujan kita dapat data curah hujan historis digunakan untuk memahami pola curah hujan ekstrim dan potensi hujan yang dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya kita analisis penggunaan lahan. Data penggunaan lahan digunakan untuk memahami bagaimana tata guna lahan mempengaruhi aliran air permukaan. Selanjutnya yaitu permodelan hidrologi. Permodelan hidrologi digunakan untuk memodelkan aliran air di subdas Bendung, Lambi-Daro, dan Sekanak. Hal ini melibatkan analisis debit air, waktu puncak, dan volume air yang mengalir. Saya analisis topografi. Peta topografi digunakan untuk memahami kemiringan tanah dan pola aliran air di wilayah tersebut. Nah, di sini kita melakukan upaya-upaya pengendalian banjir yang terbagi menjadi dua, yaitu upaya struktur dan upaya non-struktur. Dapat kita lihat dari gambar, yaitu itu adalah contoh dari upaya struktur dan upaya non-struktur. Upaya struktur adalah upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi banjir dengan cara pembangunan infrastruktur seperti pembangunan eh, dinding, penang banjir, dinding tanggul, dan lain sebagainya. Dan upaya non-struktur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi risiko banjir dengan cara kita melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar yang berada di subdas tersebut. Misalnya eh, kita dalam menanggulangi banjir tidak hanya pemerintah saja yang berperan, namun masyarakat juga harus ikut andil dalam upaya pengendalian banjir tersebut. Itu yang harus kita tanamkan terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya, perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Yang pertama, kita melakukan DISC atau pengenalan diri, mengadakan kegiatan pengenalan diri pada setiap stakeholder masyarakat sekitar DAS. Selanjutnya, teori plan of behavior. Pentingnya penanaman kesadaran pencemaran lingkungan terhadap masyarakat sekitar perlu sangat dilakukan agar masyarakat sekitar yang memanfaatkan air dari das musi tidak terkena dan dan dampak lingkungan. Selanjutnya, community behavior dan organisasi behavior atau CB dan OB. Community behavior atau perilaku masyarakat dan organization behavior merupakan perilaku organisasi.
adalah dua aspek yang penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya air di DAS yang ada di Subdas Bendung, Sekanak, dan Lambidaro. Yang berada di Kota Palembang seperti banyak daerah lainnya. Kedua aspek ini berperan dalam memutuskan kebijakan, implementasi proyek-proyek, dan menjaga kesinambungan sumber daya air yang berkelanjutan. Selanjutnya, future search atau pendekatan partisipasi. Partisipasi yang dirancang untuk membantu kelompok ragam pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mengeksplorasi masa depan mereka dan merumuskan tindakan bersama. Pendekatan ini mendorong dialog terbuka, pemahaman yang lebih dalam, serta perencanaan tindakan konkret. Selanjutnya, SWOT. SWOT adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sebuah proyek, organisasi, atau dalam kasus ini, analisis sosial dampak banjir Sungai Musi terhadap Das, Kanak, Bendung, dan Lambidaru. Nah, selanjutnya, ini adalah uh, perhitungan skala prioritas program pembobotan. Bisa dilihat bahwasanya kita yang pertama kita membobotkan dan memberi nilai pada masing-masing setiap pernyataan. Nah, setelah dilakukan pembobotan masing-masing nilai ini, kita hitung dan didapatkan jumlah totalnya yaitu 1.220. Ini adalah contoh. 1.220 untuk mendapatkan persentasenya tinggal dikali 100. Dan untuk persentase skor, 1.220 dibagi dengan skor ideal. Skor ideal adalah skor maksimum dari uh, penilaian pembobotan ini. Jadi didapatlah, jika itu dibagi, dapatlah 70%. Jadi ini masih cukup cenderung akan melakukan kegiatan tersebut. Ini adalah contoh yang akan kita lakukan. Selanjutnya SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Sini saya menjelaskan tentang strength adalah kekuatan dalam konteks analisis sosial dampak banjir. Kekuatan bisa mencakup aspek-aspek positif yang dimiliki oleh komunitas dan pihak-pihak yang terlibat dalam mitigasi dan respons terhadap banjir. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Kelemahan merujuk pada faktor internal yang dapat menghambat kemampuan komunitas dalam mengatasi dampak banjir. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluang mencakup faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak banjir. Selanjutnya, threat atau ancaman. Ancaman adalah faktor eksternal yang dapat membahayakan atau memperburuk situasi terkait dampak banjir. Misalnya di sini kita akan mengambil contoh dari IWRM atau Integrated Water Resource Management dari berbagai negara, yaitu yang pertama dari negara Belanda. IWRM di Belanda tidak dapat dievaluasi secara independen karena konsep ini muncul dalam konteks pengelolaan air tertentu. Berikutnya, IWRM di Belanda berfungsi secara ideologis. IWRM menekankan kebutuhan untuk mempertimbangkan semua aspek dan semua fungsi air, namun fungsi ideologis IWRM tidak utama karena perilaku strategis yang disengaja. IWRM sangat berfungsi sekali di Belanda dan terhubung dengan pandangan dunia dan lain-lain. Individu dan organisasi yang dapat mempengaruhi opini publik, agenda penelitian, kebijakan agenda, dan implementasinya. Dengan demikian, sosial dan hubungan politik mempengaruhi apakah dan bagaimana konsep URM digunakan dan ditafsirkan. URM diperkenalkan dan digunakan dan ditafsirkan ulang di Belanda. Hal ini menyebabkan adanya gambaran yang lebih banyak tentang pengelolaan air dan konsep peran yang dimainkan hubungan sosial dan kekuasaan di dalamnya. Itu adalah contoh dari URM di Belanda. Selanjutnya, kita mengambil contoh dari URM yang ada di Jepang. Jepang bukanlah negara yang melimpah air. Jepang memiliki luas permukaan yang sempit, limpasan curah hujan yang cepat, dan kepadatan penduduk yang tinggi. Kuantitas airnya hanya setengah dari rata-rata dunia, namun memiliki fluktuasi curah hujan musiman dan tahunan yang baik. Dari faktor-faktor tersebut, Jepang seringkali mengalami kekurangan air yang parah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Jepang secara agresif mengembangkan sumber daya airnya, terutama dengan membangun fasilitas penampung air atau bendungan. Di Jepang, subsidi pemerintah secara langsung menjadi alat utama mempromosikan pengembangan sumber daya air.
Sampai saat ini, Jepang telah mengembangkan volume tambahan air dengan membangun bendungan baru. Pemerintah nasional dan daerah membayar sebagian biaya konstruksi sekitar 55% dari total konsumsi air untuk rumah tangga dan penggunaan industri tergantung pada sumber daya air yang sedang dikembangkan tersebut. Air dialokasikan dalam berbagai cara. Pemerintah daerah mengalokasikan air sungai untuk penggunaan air perkotaan dan industri di masing-masing daerah. Selain itu, selain itu juga terdapat peraturan air industri dan penggunaan air tanah, sehingga memerlukan izin dari pemerintah daerah dalam penggunaannya. Standar mutu lingkungan, sistem pemantauan kualitas air, dan peraturan limbah telah berfungsi secara baik untuk melindungi kualitas sumber daya air secara keseluruhan. Selanjutnya di negara Malaysia. Seiring berkembangnya Malaysia, masalah yang berkaitan dengan air dan lingkungan diperkirakan akan meningkat. Isu dan permasalahan air di masyarakat Malaysia saat ini antara lain kekurangan air, banjir, polusi air, sedimentasi sungai, masalah kebijakan, masalah hukum, dan masalah instansi. Pemerintah federal telah memulai beberapa rencana untuk mengidentifikasi, mengurangi penyebab, dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Departemen pemerintah terkait yang juga mengupayakan kesuksesan pengelolaan sumber daya air di negara tersebut. Hal ini membutuhkan banyak bekerja sama dan penyediaan keuangan untuk mewujudkannya. Ada 3 komponen dalam IURN di negara Malaysia, antara lain mengaktifkan lingkungan, kerangka kerja kelembagaan, dan manajemen instrumen. Untuk menjamin pengembangan berkelanjutan, sumber daya air perlu dikelola secara terpadu. Kerangka politik dan administrasi serta kekompakan sangat penting untuk memastikan keberhasilan instrumen manajemen juga diperlukan. Selanjutnya negara Singapura. Negara Singapura merupakan negara kota dengan negara kota terpadat penduduk yang kekurangan air tawar. Namun, Singapura berhasil menentukan keseimbangan yang tepat antara kualitas kuantitas air dan pertimbangan kualitas air, pasokan air, dan manajemen permintaan air. Partisipasi sektor publik dan sektor swasta untuk memenuhi pasokan air tersebut, negara ini setidaknya memiliki 4 cara untuk memperoleh air. Yang pertama, daur ulang air limbah, bekas pemakaian masyarakat, menjadi air bersih. Air bersih hasil olahan limbah ini telah lulus uji WHO atau World Health Organization. Kedua, desalinasi. Desalinasi, pengelolaan air laut menjadi air tawar. Ini dilakukan karena bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan air sektor industri. Ketiga, pemanfaatannya resapan air lokal yang dikumpulkan melalui sungai, kanal, dan drainase. Keempat, mengimpor air bersih dari Malaysia. Hanya Singapura menghadapi 5 tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu melindungi sumber daya air kita, memproses air yang aman dengan cara menghemat biaya, meminimalkan pemborosan dalam sistem pasokan air, konservasi air, dan menutup lingkungan air. Singapura telah menghadapi 5 tantangan ini melalui program pengelolaan sumber daya air terpadu yang komprehensif dan telah mencapai 100% akses ke sanitasi besar serta air minum yang aman bagi penduduknya. Singapura berharap dapat bertukar informasi dan pengalaman dengan mitra internasional dalam keahlian dalam berbagai aspek upaya pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang perilaku anti korupsi. Perilaku anti korupsi sangat penting dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Korupsi dapat merusak integritas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air. Sehingga prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika harus diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek infrastruktur air. Yang pertama, kita harus memiliki sifat transparansi terhadap pemerintah maupun swasta, akuntabilitas atau partisipasi masyarakat, serta kita harus melakukan pelaporan jika ada pelanggaran. Selanjutnya, perencanaan integritas diri. Di sini ada 8 uh, subnya, yaitu pemahaman etika profesi, prinsip-prinsip seperti transparansi, keadilan, berkelanjutan, dan akuntabilitas. Jujur dan transparan. Selalu bertindak dengan jujur, transparan dalam setiap tindakan terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Selanjutnya, komitmen pada kepentingan publik.
Ingat bahwa pekerjaan dalam pengelolaan sumber daya air harus dilakukan demi kepentingan publik yang lebih besar. Soalnya pelaporan jika ada pelanggaran. Jika menemukan pelanggaran etika atau tindak korupsi dalam lingkup pekerjaan, laporkan pelanggaran tersebut pada pihak yang berwenang atau mekanisme pelaporan yang ada. Selanjutnya, kita melakukan pendidikan berkelanjutan. Terus terus tingkatkan pengetahuan dari pemahaman tentang isu-isu sumber daya air dan etika profesional dalam konteks pengelolaan air. Ikuti pelatihan dan program pendidikan berkelanjutan yang relevan. Selanjutnya, pengawasan diri. Lakukan pengawasan diri terhadap tindakan sendiri. Selalu pertimbangkan apa tindakan dan keputusan sesuai dengan nilai-nilai etika dan integritas yang dianut. Selanjutnya, kerjasama. Kerjasama dengan sesama profesional di bidang sumber daya air untuk mempromosikan etika dan integritas bersama-sama, dapat membangun budaya integritas dalam sektor ini. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengembangan diri. Lakukan evaluasi diri secara berkala untuk memastikan bahwa tetap setia pada prinsip-prinsip integritas. Jika menemukan kelemahan atau perbaikan yang perlu, jadikan ini sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Baiklah, selanjutnya adalah rencana formulasi personal konsultan. Nah, sebagai seorang konsultan di bidang sumber daya air, formasi personal yang harus mencakup komitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada klien kita, sambil memastikan bahwasanya menjalani praktis yang etis dan berkelanjutan. Di sini ada 15 parameter yang harus kita perhatikan. Yang pertama, identifikasi keahlian, bentuk bentuk visi dan misi, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, bangun jaringan, portofolio kita, kembangkan keterampilan komunikasi, etika profesional, pemasaran dan branding, klien dan proyek, penawaran dan kontrak, evaluasi kinerja, peningkatan berkelanjutan, pemantauan perubahan dan inovasi, dan terakhir berpeluang untuk berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah doa untuk kesuksesan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sembari kita mengangkat tangan kita untuk berdoa pada Yang Maha Kuasa demi kemajuan sumber daya air yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh harap. Kami mohon kepadamu untuk memberkati dan melindungi sumber daya air di Indonesia. Berilah hujan yang cukup agar sungai dan danau tidak mengering dan air tetap mengalir melalui lahan pertanian dan perkotaan. Bimbinglah para pemimpin dan pengambil keputusan di negara ini untuk menjalankan pengelolaan sumber daya air dengan bijak. Berilah mereka hikmah dan wawasan untuk mengambil keputusan yang berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami memohon kepadamu agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga sumber daya air dan lingkungan. Jadikanlah kami sebagai pelindung alam dan penjaga air. Berilah kami kekuatan untuk menjaga kebersihan sungai, danau, dan pantai, serta untuk menjaga ekosistem air dengan baik. Kami juga memohon agar para ilmuwan, peneliti, dan ahli di bidang sumber daya air diberikan pengetahuan dan wawasan yang mendalam untuk mengatasi tantangan terkait air di masa depan. Berilah penelitian mereka menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada dosen, seluruh dosen ITB, Magister Pengelolaan Sumber Daya Air, kepada dosen mata kuliah pengelolaan infrastruktur sumber daya air, wabil khusus Dr. Insinyur Agung Wiono, MA, telah memberikan banyak pelajaran, masukan, serta bimbingan terhadap kami untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan.
Terima kasih kami ucapkan. Eh, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.